Halo semuanya, balik lagi sama aku Yoga di channel kesayangan kita, Anak Rimba Airsoft Channel. Nah, kali ini kita bakal bahas DM info WhatsApp yang Samsung sudah masuk ke tempat kami, ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Oke, kita mulai sekarang juga. Let's check this out. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama teman-teman, ya. Kenapa sih Anak Rimba sekarang udah gak kelihatan? Oke, sebetulnya sih Anak Rimba masih kelihatan teman-teman, cuman karena kemarin negara api menyerang, ya tahulah COVID-19 tahun 2020 bulan Februari Maret itu terpaksa kita pindahkan, ya kita pindah dari SSP Semarang Service Point yang ada di Jalan Majapahit, yang mungkin teman-teman sudah banyak yang datang ke sana ya, dan mungkin setelah itu pun kaget loh kok nggak ada lagi kan gitu kan, kemana nih pindahnya? Oke teman-teman, jadi kita pindah dari SSP Semarang Timur ke Semarang Barat, tepatnya di Jalan Tugu Lapangan 5D, ya Kelurahan Tambak Haji, Kecamatan Ngalian. Tempatnya masih di pinggir jalan, tapi jangan kampung. Ya, kalau teman-teman mau ngumpul, nanti bisa langsung di sini aja. Cuman ya karena sekarang kondisinya masih pandemik, kita dibatasi, ya dibatasi untuk kita kumpul-kumpulnya di sini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita berharap COVID ini semoga bisa ya berkurang lah, kalau bisa hilang dari Indonesia. Yang penting teman-teman kita semua harus jaga kesehatan, terapin protokol kesehatan dengan baik. Oke teman-teman, nanti buat yang masih bingung alamat barunya ada di mana, nanti akan kita cantumin di sini ya di deskripsi. Oke. Cukup ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Wah, ini pertanyaannya sedikit berkaitan dengan airsoft ya. Oke, Kak, apa sih yang dimaksud airsoft gun itu? Oke, teman-teman, airsoft gun itu sendiri kalau melihat dari definisinya itu adalah replika senjata api ya, yang perbandingan skalanya itu 1:1 ya. Dan bahan pembangunannya sendiri itu ada yang plastik, ada yang separuh plastik, separuh metal, ada yang full metal ya. Dan itu memuntahkan amunisi ya BB bal biring sebesar diameternya 6 mm dan terbuat dari plastik, bukan gotri, bukan besi, bukan kaca, bukan apapun ya, itu tadi. Dan airsoft itu sendiri punya 3 penggerak utama ya, atau jenisnya ada 3. Yang pertama itu spring ya, pakainya per, yang satu kokang satu tembak itu tadi. Yang kedua itu yang paling terkenal itu teman-teman, yang paling beken itu yang AEG, Airsoft Electric Gun, pakainya baterai. Jadi ada dinamonya, ada gearboxnya, ada gearbox set, ada semua di dalam, ada piston dan lain-lain. Nah seperti itu ya, hampir kayak RC itu ya, jadi nanti ada baterainya gitu ya. Nah yang ketiga ini yang pakai gas ya, GBB, gas blowback, atau GBBR, gas blowback rifle untuk yang laras panjang. Nah gas blowback ini sendiri power source-nya itu dari gas, green gas ya teman-teman, yang pertama. Yang kedua ada yang dari CO2. Oke, ada 2 yaitu green gas dan CO2. Dan kenapa dikasih nama blowback? Ya karena pada saat kita menembak itu tadi ya, nembak itu dia ada efek bolak-baliknya ya, ada efek recoilnya itu tadi, jadi kayak real gitu ya. Untuk kapasitas BB-nya juga nggak sebanyak AEG. Kalau AEG kan bisa 100 di atas 100 ya. Kalau GBB kebanyakan kapasitasnya terbatas ya 30 itu, kalau handgun ya sekitar 20 21 itu teman-teman ya. Sekali lagi ya, replika senjata api, sekali lagi ya, replika senjata api, sekali lagi ya, replika senjata api, hanya replika, bahan pembangunnya tidak bisa dimodifikasi. Dan amunisinya dari BB plastik 6 mm, enggak 9 mm, enggak 10 mm, enggak ini dan itu. Cuman beratnya macam-macam, ada yang 0,12 sampai 0,4 sekian gitu. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, Mas, apa bedanya airgun dan airsoft gun? Oke teman-teman, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah aku pernah sampaikan ya di video-video sebelumnya, dan juga nanti bisa sambil dicek juga ya video sebelumnya, dan viewernya nambah juga ya lumayan gitu. Jadi aku ada tetap jawab yang ini ya. Apa perbedaannya airgun dan airsoft gun? Oke, jadi airgun dan airsoft gun itu pada dasarnya mereka sama-sama replika senjata api, jadi bukan senjata api ya teman-teman ya. Dan mereka itu power source-nya atau kekuatannya itu berasal dari gas. Oke, gas. Nah,
seperti yang barusan saya sampaikan tadi di pertanyaan sebelumnya, untuk yang airsoft itu 3 tadi ya, spring, AEG, dan GBB. Pakainya amunisi 6 mili kecil, itu plastik warna putih, jadi nggak ada besi, nggak ada kaca, nggak ada batu, nggak ada apalah karat gitu ya, nggak ada. Terus untuk airgun itu sendiri, nah airgun ini sedikit unik dia, ya, dia ada 6 milinya, nah, jadi amunisinya ada 6 milinya, dan ada yang 4,5 ya, 4,5 mili kecil gitu. Nah untuk yang 4,5 ini bahan amunisinya itu terbuat dari metal. Nah gitu. Terus ada juga dia bisa pakai plastik, BB plastik. Cuman kebanyakan teman-teman pakainya itu BB-nya bahannya juga metal, yang beken itu bilangnya gotri itu tadi, atau entah bahan ini dan itu. Ya, jadi sekali lagi saya bilang itu perbedaan. Airgun itu NBB, non blowback, nggak ada blowbacknya. Jadi selatnya itu diem aja. Powernya lebih besar daripada airsoft, ya. Powernya lebih besar, dan yang pastinya dia pakainya CO2, ya teman-teman, yang CO2, gasnya CO2 yang tabung kecil-kecil itu tadi. Oke. Dan untuk airgun sendiri itu tidak bisa dipakai untuk wargame, ya. Permainan dalam airsoft itu ada yang namanya wargame battle, 3 lawan 3, 4 lawan 4, 5 lawan 5, 10 lawan 10, atau berapa ratus lawan berapa ratus, seperti itu. Airgun tidak boleh dipakai di wargame atau di battle, dia hanya bisa dipakai untuk sarana olahraga, untuk tembak reaksi, tembak target, seperti itu teman-teman, ya. Kalau untuk yang airsoft bisa dipakai untuk wargame, bisa dipakai untuk kompetisi tembak target, tembak reaksi kayak AIPSC gitu sih, ya teman-teman. Jadi sudah cukup jelas ya tadi ya untuk perbedaan antara airgun dan airsoft itu sendiri, ya. Dan yang untuk 4,5 itu dilarang dan tidak diizinkan, ya. 4,5. Jadi kalau di luar sana masih beredar, itu bukan problem kita dan itu problem mereka, gitu ya teman-teman ya. Sip. Oke, tadi pertanyaan yang tentang perbedaan airsoft sama airgun sudah. Jadi pertanyaan ini cukup berbobot ya. Permainan airsoft gun itu sebetulnya perlu izin resmi atau tidak? Oke. Jadi seperti ini teman-teman, karena kebetulan nih kita mainan yang bentuknya menyerupai senjata asli, jadi pihak kepolisian juga harus memberikan sebanyak tindakan dan kehati-hatian lah ya kalau dibilang ya. Jadi biar tidak ada penyalahgunaan atau bisa mengurangi penyalahgunaan, karena teman-teman di luar sana itu banyak sekali penyalahgunaan yang mengatasnamakan airsoft gun, yang seperti itu. Jadi kalau perlu izin resmi atau tidak, yang pastinya perlu teman-teman. Nah, kenapa Pak bisa bilang perlu? Karena itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturan-aturannya ya. Kurang lebih kalau teman-teman belum tahu, ada yang namanya Perpol nomor 5 tahun 2018 ya, itu bisa dicek ya di internet, di Google ada. Kalau nggak tahu atau mungkin bisa tanya kepada kita. Nanti di beberapa edisi yang ke depan kita akan tampilkan juga, kita ada tentang Perpol nomor 5 tahun 2018. Sebelum itu muncul, kita pakai Perkap nomor 8 tahun 2012 ya, itu tentang kepemilikan ya dan penggunaan airsoft itu sendiri untuk kegiatan olahraga ya, Perkap nomor 8 tahun 2012. Jadi seperti itu. Nah, berarti itu resmi ya Mas? Iya, resmi. Karena apa? Negara sudah mengakui ada 3 ya, ada 3 induk organisasi di bawah Formi ya, di bawah Formi ya. Itu kalau aku bilang Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, sama kayak KONI, cuman kalau KONI itu ya regulernya, yang di bawahnya ada sepak bola, ada badminton, ada basket, dan ini kalau Formi itu olahraga rekreasi, contoh airsoft, skateboard ya kan, terus BMX ya kan, terus senam sehat. Nah, di bawahnya Formi itu dia ada 3 induk organisasi untuk airsoft. Yang pertama adalah Orgasi, yang kedua adalah ABU, Airsoft Brotherhood United, terus kemudian ada FAI, ada Federasi Airsoft Indonesia, dan yang tadi ada Orgasi itu tadi, Persatuan Olahraga Airsoft seluruh Indonesia, seperti itu teman-teman. Jadi kalau dibilang resmi apa enggak, ya itu resmi ya. Bagi teman-teman yang memang punya airsoft dan belum bergabung ya, belum punya wadah, silakan teman-teman untuk bergabung dulu ya ke klub yang ada di daerahnya teman-teman, atau buat klub sendiri nggak apa-apa, yang penting nanti dikonsultasikan dulu karena ada syarat-syaratnya untuk membuat sebuah klub itu sendiri apa itu teman-teman. Nah, nanti kalau umpamanya ada yang merasa penjelasanku kurang di sini, bisa nanti
terus di kolom komentar atau bisa kirim PDF biar nanti kita bisa evaluasi bareng gitu ya teman-teman ya. Jenis peluru airsoft gun itu apa aja mas? Ya, jenis peluru airsoft. Airsoft gun ya, atau airsoft itu pelurunya hanya ada satu teman-teman. Satu jenisnya itu adalah BB berbahan plastik ya, dengan diameter 6 mm, kalibernya 6 mm, bentuknya bulat kayak gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau lihat itu bisa dilihat di videoku yang sebelumnya, itu disitu menjelaskan bentuknya seperti apa. Jadi untuk amunisinya jadi satu jenis, nggak ada kaliber 4,5 mili, 5 mili. Ada sih sebetulnya di atasnya nggak salah itu 8 mili. Itu untuk yang sniper besar itu, yang cetak itu tadi, intervention. Nah, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, kalangan apa saja sih yang bisa bermain di airsoft gun? Untukku ya, untuk kita semua. Jadi airsoft gun itu permainan semua orang. Oke, semua orang, semua kalangan. Oke, mau yang itu pelajar, mahasiswa, ya kan, dokter, bahkan apalagi kepolisian atau umpamanya pengusaha, mau usianya 17 tahun, 15 tahun, mau yang 50 tahun, 30 tahun, yang penting sehat walafiat ya, tidak ada gangguan kejiwaan seperti itu semuanya boleh ikut, nggak ada larangan. Yang penting aturannya diikuti ya, pasti sudah ada aturannya teman-teman ya gitu. Oke ya, sih. Terus jika ada turnamen atau lomba-lomba, adakah kelas-kelasnya? Banyak teman-teman. Untuk masalah turnamen ini nanti memang sudah ada rencananya kita untuk membuat sebuah konten yang kita bicarakan hanya masalah turnamennya aja. Yang pasti kita akan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pokoknya mohon dukungannya aja lah teman-teman. Ya harapannya kita bisa memberikan informasi yang terbaik ya. Untuk kompetisi pasti ada. Ya cuman pasti akan lebih afdal kalau langsung ke panitianya ya, ke pengurusnya, untuk organisasinya. Tidak apa teman-teman, tunggu aja, stay tune terus ya. Mungkin untuk aku kalau menjawab nanti nggak terlalu bisa maksimal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, Mas, bagaimana cara bisa bergabung di komunitas ini, di komunitas airsoft ini, dan syaratnya apa saja? Oke, teman-teman, untuk bisa bergabung di komunitas airsoft gun, ya, itu teman-teman syaratnya simpel, nggak perlu ribet-ribet. Yang pertama jelas punya airsoft, ya. Nah, Mas, kalau aku belum punya airsoft gimana? Nggak apa-apa sih, gabung-gabung dulu aja, lihat dulu aja. Kalau cocok lanjutin, kalau enggak, nggak apa-apa. Nah, kalau cocok lanjutin, beli airsoft, ya kan, kemudian daftarlah ke klub, minimal gabung klub dulu teman-teman. Nah, nanti setelah gabung klub baru ya kan ikut ke peraturan berikutnya kan gitu. Nanti ada KTA, ada iuran bulanan, ya itu kan pokoknya tergantung klubnya masing-masing ya. Klub itu juga harus punya tanggung jawab yang benar ya kan, ngayomi, jangan ngajar yang jelek, itu yang pasti ya kan. Jadi intinya klub itu mengayomi, klub itu menuntun, klub itu mendampingi ya. Dan makanya itu kenapa syarat utamanya teman-teman harus gabung berklub. Nanti klub itu akan gabung di bawah salah satu induk organisasi itu tadi, seperti ABU, FAI atau Progresi ya. Nanti tinggal diikutin aja ya aturan-aturannya seperti apa. Jadi gitu, simpel sekali ya teman-teman ya, dan itu untuk semua kalangan. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini, Mas, jenis permainan apa saja sih yang bisa dipermainkan untuk airsoft tapi yang fun aja sih? Oke, untuk permainan fun airsoft sendiri itu banyak sekali ya. Intinya kita bisa mengadopsi dari film-film action yang ada ya kan. Terus kita kumpul gitu hari Minggu ya kan di suatu tempat. Kalau Semarang kita ada di hutan wisata Tinjomoyo ya kan. Di situ nanti kita kumpul entah itu 30 anak, 40 anak, habis kita buat skenario. Nah, skenario itu nanti kita bisa battle umpamanya total elimination ya kan. Terus nanti kita bisa sekedar 3 on 3, 5 on 5. Terus nanti kita bisa skenario yang lain umpamanya kayak bunker hill seperti itu. Jadi di atas menyerang dari bawah, menyerang ke atas, atau merebut bendera, capturing the flag seperti itu. Atau bahkan yang lebih besar lagi itu ada JO, ada MILSIM atau military simulation. Jadi kalau JO itu ya kita ketemu sama teman-teman dari suatu daerah
dari berbagai daerah ya kan, terus kita main bareng dengan banyak skenario itu tadi ya, capturing the flag ya kan, membebaskan tahanan, sandera, terus atau sekedar brutal gitu ya, kirim serangan satu sama lain kan gitu, total elimination. Jadi seperti itu, fun, yang pasti fun karena ada aturannya, nggak boleh asal peluru habis kita pukul pakai popor, nggak boleh. Terus nembaknya asal-asalan, jarak 1 meter ditembak, jarak dekat nggak boleh juga. Jadi memang benar-benar harus ada aturan di situ dan memang sudah ditetapkan untuk setiap elemen. Dan jangan lupa safety-nya juga harus maksimal karena matanya nggak ada gantinya ya. Google itu nomor 1 teman-teman. Oke, mungkin apa yang aku sampaikan itu sudah banyak teman-teman yang berkali-kali mendengarkan ya, dan sudah berkali-kali tahu ya, cuman ada beberapa teman-teman yang belum tahu. Sedikit agak jauh ya dari itu ya. Dia tanya itu kemarin kejadian kebakaran itu gimana mas? Oke, jadi gini teman-teman, anak rimba ini setelah pindah dari SSP ke sini bulan Agustus tanggal 30 itu kita mendapatkan musibah ya, kebakaran gudangnya di anak rimba. Kenapa kita bilang gudang anak rimba? Karena di situ memang untuk kita nyimpan unit-unit ya, unit itu. Jadi total ada sekitar 11-an unit, 11-12 unit yang kebakar ya kan. Terus ya itu dari berbagai inilah, ada yang AEG, ada yang spring, ada yang TBB, plus peralatannya, aksesorisnya ya kan, terus beberapa barang berharga juga, sama dokumen-dokumen penting, dan satu buah mobil juga terbakar pada saat itu. Makanya dari saat itu kita sempat down sama ambiar juga ya. Cuman thanks buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung kita, sudah mendoakan kita ya, dan juga para customer yang kemarin sempat ada yang unitnya kebakar juga kita sudah hubungi dan memberikan pengertiannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Kita akan berusaha untuk sebaik-baiknya untuk memberikan servis dan menjaga amanah kepercayaan dari teman-teman semua. Nah, kita sekarang mulai bangkit ya, termasuk sih kemarin hadiah-hadiah yang sudah kita siapkan untuk giveaway itu kebakar, makanya banyak masukan dari rekan-rekan untuk sementara off dulu ya, untuk hal seperti itu. Tapi insya Allah depannya kita akan mulai lagi ya giveaway-nya untuk teman-teman yang mau doanya semoga baik-baik aja. Jadi itu buat seputar kebakaran yang terjadi di anak kami, bisa dilihat di video sebelumnya yang sudah di-upload. Oke, jadi untuk teman-teman, untuk penyebabnya masih di studi polisian, agak lama memang ya, yang pasti kita tunggu hasilnya yang terbaik dan seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, pesannya buat teman-teman semua mas ya, untuk yang newbie khususnya. Oke, teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang masih baru ataupun belum pernah dan pengen mencoba, jangan pernah takut ya. Tadi sudah saya sampaikan, hobi ini tidak untuk satu golongan, hobi ini untuk semua golongan. Hobi ini tidak harus mahal ya, nggak harus teman-teman harus beli AEG dulu biar bisa gabung ke sini, harus lengkap dulu pakaiannya bisa gabung. Enggak teman-teman, jadi teman-teman hanya punya springan aja bisa gabung ya. Yang penting ini safety mata ini ya, sepatu gitu, terus ikut aja nggak apa-apa. Terus kalau mungkin teman-teman belum punya unit, datang aja ke sini, akan pinjemin springnya nggak apa ya kan. Untuk teman-teman kalau punya unit datang ke sini aja, nggak ada masalah, tak pinjemin ya. Anak rimba siap pinjemin teman-teman unit ya, untuk coba-coba dulu. Untuk yang newbie ya, yang belum punya unit dan pengen coba, kita kasih kesempatan untuk bisa nyoba ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba gabung di sini, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, dan tanpa teman-teman tidak akan ada yang namanya regenerasi. Sedangkan airsoft ini butuh regenerasi. Nanti kalau mata itu lanjut beli racun, pokoknya beli terus habisin itu bang ya kan, nabung. Itu juga buat motivasi teman-teman biar bisa gimana ya, biar aku bisa dapat limit harga sekian, otomatis kerja nggak males-malesan, biar belajar. Benar ya teman-teman? Oke, paling nggak itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apapun itu, silakan langsung DM ke Instagram kita atau WA di nanti ada nomornya, itu kita taruh semuanya ya di description ini tadi. Terus
kalau ada yang mau datang aja ke sini, janjian dulu ya, ada nggak ada di sini yang gitu kan. Terus untuk teman-teman yang sekiranya pengen konsultasi ya seputar airsoft, langsung sampaikan aja itu ya teman-teman. Aku kira hanya itu aja sih yang bisa aku sampaikan sama teman-teman ya. Dan aku mau sampaikan video ini bisa terjadi itu karena ada dukungan dari teman-teman semua yang ada di sini, yang mungkin aku tidak bisa sebutkan, teman-teman Harian Harima, dan juga ada support ya, supported by Mas Kevin ya. Mas Kevin nanti kapan hari kita akan ajak dia ke sini gitu ya teman-teman. Sekali lagi, kalau memang kalian anggap video ini baik dan bermanfaat, silahkan beri jempol ke atas, dan jangan lupa kasih juga kita komen ya, evaluasi dan di komen center ini ya, share, like, and subscribe ya, untuk membantu kita memberikan konten-konten yang bermanfaat terus kepada teman-teman semua. Oke, akhirul kalam dari saya teman-teman ya, terima kasih banyak dan sehat terus.